mata kuliah tentang kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Pusti Satria. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Indri. Ibu boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Indriani Dwi Farsadi, biasa dipanggil Ibu Indri. Saya mengajar di SD Negeri 58 Kota Lubuk Linggau. Bidang studi yang saya ampu pendidikan dan seni olahraga PJOK di kelas 2 dan kelas 3. Baiklah, untuk pertanyaan pertama Bu, apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Oh iya, jadi kurikulum merdeka ini saya sudah cukup memahami. Itu dikenalkan atau dilaunching oleh Menteri Nadiem Makarim kemarin semasa menjabat. Dari kurikulum itu banyak ya perubahannya dibanding kurikulum yang sebelumnya, terkait dengan kebebasan dari pendidik juga untuk mengeksplor apa saja yang ingin diajarkan kepada peserta didik tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan seperti kurikulum 2013 yang sebelumnya. Itu ya, dan itu akan diimplementasikan katanya sudah menjadi kurikulum nasional sekarang. Begitu. Itu yang saya ketahui ya, Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Oke. Jadi sebenarnya niat untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini saya lihat baik ya, supaya tidak ada diberikan kebebasan lah untuk pendidik itu mengeksplor apa saja yang ingin diajarkan pada peserta didik, dan kemudian menghargai setiap perbedaan ya peserta didik. Jadi dianggap setiap peserta didik itu tidak dinilai kemampuannya pada saat ujian saja, tapi lebih ke prosesnya, dan setiap peserta didik itu mempunyai kelebihannya masing-masing ya di situ. Nah, dan wacana untuk menjadikan kurikulum nasional itu sebenarnya baik ya, saya apresiasi, tetapi perlu perbaikan agar kurikulum merdeka ini menjadi kurikulum nasional itu lebih sempurna lagi, begitu ya. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka? Kalau di kurikulum 2013 HD yang kan kita ketahui bahwa sasaran kita, target belajar kita itu berdasarkan kompetensi dasar, dan itu sudah ditentukan setiap semester juga, itu sudah ada bagiannya dan itu harus dilaksanakan. Sedangkan kalau di kurikulum merdeka itu dibebaskan kepada guru untuk memilih mana yang sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerahnya. Kemudian untuk penilaian peserta didik, kalau di kurikulum 2013 itu kan dia sudah ada ininya ya, acuannya setiap peserta didik harus mencapai KKM yang sama. Sedangkan pada kurikulum merdeka itu kita menilai per individunya dan tidak bisa disamaratakan gitu. Pertanyaan keempat, apa tantangan Ibu terkait isu dan menteri dan ganti kurikulum? Untuk isu ganti menteri, ganti kurikulum sebenarnya ya kadang seperti itu ya kejadiannya di lapangan. Tetapi yang kemarin saya mengikuti fasilitator PKG dan ada orang dari Kemendikbud di sana, dan berpesan pada saat menteri sudah pergantian dari Menteri Nadiem Makarim menjadi Menteri Aktivitas, di sana beliau menyampaikan apapun yang akan dilakukan atau entah ada perubahan atau keberlanjutan di pusat, kebijakannya seperti apa, kita sebagai penjalan tugas ya di lapangan, di sekolah, ketemu didik, itu harus siap dengan apapun kebijakan yang akan dilakukan. Itulah yang akan saya laksanakan sebagai guru. Nah, jadi apapun kebijakan di pusat, kita sebagai guru harus cepat untuk merespon dan menanggapinya. Gitu. Dan yang kelima, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Iya, kalau sekolah alhamdulillah sudah menerapkan dan itu secara bertahap ya. Sebenarnya di awal tahun itu dua kelas dulu, kelas 1 dan kelas
4, kemudian dilanjutkan tahun berikutnya 2 dari kelas 5, kemudian di tahun kemarin itu sudah full dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah semua menjalankan program merdeka. Keenam, tema apa yang sering dipilih dalam implementasi kelima pada kurikulum merdeka? Tema yang sering kami lakukan itu adalah kewirausahaan, biaya hidup berkelanjutan, dan kearifan lokal. Dan pertanyaan ke-10, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan misi apa yang ada yang Ibu dapatkan? Untuk pelatihan kurikulum merdeka secara umum itu sudah jauh hari yang dilaksanakan oleh kementerian di PMM terutama itu kan ada dan di beberapa webinar. Itu insightnya yang kami lakukan adalah berbagi praktik baik ya di sekolah. Pada kegiatan kobel itu kami biasanya mengadakan berbagi praktik baik dan membagikan materi tersebut kepada rekan-rekan sejawat. Dan terakhir saya secara spesifik mengikuti PKG. Jadi PKG PJOK itu bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka itu juga ke pembelajaran PJOK-nya. Jadi itu yang spesifik ya, tapi secara umum juga sudah dilaksanakan di awal-awal. Proyek apa saja yang pernah dilakukan di sekolah ini? Kalau proyek secara umum, secara bersama-sama dengan rekan wali kelas ya, kami melakukan kelima itu kewirausahaan ada, kemudian ada berkelanjutan, kami membuat semacam tanaman yang diberikan lukisan siswa sesuai dengan gambar siswa masing-masing. Kemudian kalau secara individu saya PJOK melakukan permainan tradisional, itu proyeknya bersama siswa membuat lompatan itu juga dengan karet-karet gelang dan lain sebagainya. Itu pernah dilakukan. Pertanyaan yang ke-9 terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang paling intens diimplementasikan dalam pembelajaran. Untuk yang paling intens itu tentu beriman dan bertakwa, karena setiap kegiatan kita pasti akan melaksanakan doa dan lain sebagainya. Dan untuk tambahan itu kegiatan profilnya juga mandiri dan gotong royong, terutama di bidang studi PJOK itu pasti saya melakukan kegiatan dengan secara gotong royong dan supaya melatih menjadi sesuatu. Pertanyaan ke-10, apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Ya, harapannya pelaksanaan kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan kualitas tentunya ya pendidikan kita secara keseluruhan, terus juga dapat juga memudahkan guru dalam menyusun perencanaan, melakukan pembelajaran sampai ke penilaian, dan juga menghargai setiap proses yang dilakukan oleh siswa. Pertanyaan ke-11, apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran seperti apa contoh? Menurut saya kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya, terutama pada saat contohnya ya, ini pada saat pembelajaran misalnya PJOK itu pada kurikulum sebelumnya 13 itu sudah ditentukan apa yang harus dicapai oleh siswa, dan kadang itu tidak tersedia sarana prasarana dan lainnya di sekolah. Jadi pada saat kurikulum merdeka ini kami bisa menyesuaikan. Nah seperti misalnya ada kegiatan yang harusnya dilakukan renang misalnya kan harus dilakukan di luar karena misal keterbatasan biaya dan lain sebagainya, itu bisa kami alihkan ke kegiatan lain itu yang sesuai dengan sarana prasarana yang kami miliki. Pertanyaan ke-12, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Ya, jadi interaksi guru dengan siswa ini guru seperti fasilitator ya, yang memfasilitasi dan juga diberikan kebebasan untuk bereksperimen pada kegiatan pembelajaran, dan interaksi siswa dan guru cukup baik ya selama Pertanyaan ini tentang pengembangan program. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, hoax, kelima
keterampilan abad ke-21 dalam modul yang Ibu buat? Tentunya di awal pasti mereka harus membaca dulu ya di kegiatan itu, baik itu tugas, KPD dan lain-lain. Kemudian nanti siswa juga akan berdasarkan KPD itu akan mencoba sendiri dan melakukan eksperimen lah dengan kegiatannya. Nah, dan biasanya juga saya memasukkan IT ya, teknologi, jadi siswa juga tidak harus kita praktekkan, contoh dengan video dan audio gitu ya, dan akan mempraktekkan berdasarkan LKPD yang sudah disiapkan gitu. Nah, insight yang dapat diberikan kepada kami calon mahasiswa, calon guru SD ini bagaimana? Oke, jadi untuk calon guru yang sekarang ini masih mahasiswa, nah masukan yang mungkin boleh diberikan ya oleh kami itu bahwa kita harus tidak boleh anti dengan perubahan, karena perubahan di dunia ini sangat cepat. Nah, kita juga gaya mengajar guru sekarang dengan guru-guru tahun 80-an, tahun 90-an itu berbeda. Cara penilaian pun berbeda. Kalau dulu guru-guru masih dengan kertas, dengan ABCD yang sudah dilubangi, dan kita sekarang sudah berbeda dengan teknologi. Jadi untuk kalian nanti itu di luar kita nggak bisa memprediksi ya, sedangkan sekarang aja sudah cepat perubahan. Jadi banyak-banyaklah mencari referensi, terus harus berpikir kritis ya, mencari berbagai sumber pembelajaran selain di kampus ya, dan jangan anti dengan perubahan. Kalau misal ada perubahan, kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan gitu ya, untuk kita terus bertahan di dunia pendidikan. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Saya rasa cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kami dan untuk mahasiswa lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.